Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musyafik, NIM belakang 095. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi sebuah eksplorasi mendalam tentang motivasi, sebuah konsep yang tak hanya menjadi mesin penggerak individu, namun juga menjadi jantung yang menghidupkan seluruh organisasi. Dari kacamata manajemen sumber daya manusia, motivasi bukanlah sekedar semangat sesaat, melainkan sebuah proses psikologi kompleks yang mendorong setiap individu untuk mengarahkan upaya terbaiknya demi mencapai tujuan bersama. Motivasi adalah kesediaan untuk bekerja keras, sebuah upaya yang didorong oleh keyakinan bahwa kerja keras tersebut akan memenuhi kebutuhan pribadi kita, baik itu kebutuhan dasar maupun aspirasi tertinggi. Dasar-dasar perilaku manusia di tempat kerja. Untuk memahami perilaku manusia di lingkungan kerja, manajemen sumber daya manusia bersandar pada dua pilar teori utama, yaitu teori isi dan teori proses. Teori isi membawa kita ke dalam diri individu, menanyakan apa yang sebenarnya motivasi kita. Kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow yang ibarat anak tangga. Kita termotivasi untuk mengamankan kebutuhan dasar dulu, gaji yang layak, lingkungan kerja yang aman, sebelum kita bisa memanjat tingkat berikutnya. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah memastikan setiap jenjang kebutuhan ini terpenuhi melalui paket kompensasi yang tepat, keamanan kerja hingga peluang pengembangan karir. Lalu ada teori yang kedua, teori faktor Herzberg, yang mengajarkan kita sebuah rahasia penting, seperti menghilangkan ketidakpuasan bukanlah sama dengan menciptakan motivasi. Faktor seperti kebijakan perusahaan dan gaji yang hanya berfungsi sebagai higiene. Jika buruk, ia menyebabkan protes, tapi jika baik, ia hanya menciptakan netralitas. Motivasi sejati justru datang dari faktor motivator, prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan yang bermakna. Mekanisme terjadinya motivasi beralih ke teori proses. Kita memahami bagaimana motivasi itu bekerja dalam pikiran kita. Teori harapan adalah kalkulator motivasi kita. Sebelum bertindak, kita bertanya, apakah saya yakin supaya saya akan menghasilkan kinerja yang baik? Jika kinerjanya baik, apakah saya akan mendapatkan imbalan yang dijanjikan? Dan yang terakhir, seberapa penting imbalan itu bagi saya? Jika salah satu jawaban 0, motivasi pun gugur. Inilah menjadi mengapa manajemen sumber daya manusia harus menjamin pelatihan yang memadai dan sistem reward yang transparan. Tak kalah penting adalah teori keadilan. Kita adalah makhluk sosial yang selalu membandingkan input atau usaha atau pengalaman dengan output. Jika kita merasa rasio kita tidak seimbang dengan dibandingkan rekan kerja, muncullah ketidakadilan dan motivasi pun runtuh. Tugas kepemimpinan di sini adalah menjaga transparansi dan konsistensi agar persepsi keadilan tetap terjaga, baik di tingkat individu maupun kelompok. Motivasi dalam dimensi individu dan kelompok, pada akhirnya motivasi adalah jembatan antara perilaku individu dan dinamika kelompok. Bagi individu, motivasi berarti merancang pekerjaan agar memiliki otonomi yang memadai, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan tentu saja pengakuan yang disesuaikan dengan nilai yang dipegang oleh karyawan tersebut. Sementara dalam konteks kelompok, manajemen sumber daya manusia harus mendorong motivasi kolektif. Ini dicapai dengan menciptakan intensi berbasis tim yang mendorong kerjasama, menumbuhkan norma kelompok yang mendukung kinerja tinggi, memastikan bahwa kepemimpinan mampu menginspirasi seluruh anggota tim menuju visi bersama.
Dengan menguasai konsep-konsep perilaku dan hubungan antara manusia ini, manajemen sumber daya manusia bertransportasi menjadi arsitek lingkungan kerja. Mereka membangun sebuah ekosistem di mana individu tidak hanya didorong untuk datang bekerja, tetapi didorong untuk mencapai pekerjaan mereka, memberdayakan setiap orang untuk mencapai potensi penuh, dan pada gilirannya membawa organisasi menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.